Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku kelas 2B. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat dan antusias di pembelajaran kita. Adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tema 4, subtema 1 dari buku BOS dan juga buku PBTT. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Sub 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini, kita akan belajar bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan. Dalam hal ini adalah lingkungan rumah. Ada bacaan di bukunya. Mari kita baca anak-anak supaya kita dapat memahami cara menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, petugas kesehatan berkunjung ke rumah Dayu. Mereka menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan. Ayo mengamati, dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut ini. Kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya yaitu dengan mengepel lantai setiap hari. Kedua, menguras bak mandi. Ketiga, menutup ember yang berisi air dan membersihkan langit-langit rumah. Sebaiknya rumah juga harus dilengkapi dengan ventilasi agar udara bebas keluar masuk. Rumah juga harus dilengkapi jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah Dayu? Belum, Kak? Mohon penjelasannya, Kak. Terima kasih kakak atas penjelasannya. Nah, dari bacaan ini anak-anak, kita akan menyimpulkan. Yang pertama, bagaimana cara menjaga kebersihan rumah? Menurut teks bacaan kita tadi. Pertama, yaitu harus atau mengepel rumah, mengepel lantai ya setiap hari. Kenapa? Karena lantai-lantai itu kotor, tidak cukup hanya disapu. Ada kuman, ada debu dan lain sebagainya. Jadi harus rajin ngepel lantai. Oke. Kedua, dari bacaan tadi yaitu menguras bak mandi. Ya, menguras bak mandi agar air yang ada di bak mandi tidak kotor, minimal 1 kali seminggu. Ya, kalau tidak nanti air itu akan timbul lendir-lendirnya dan juga mengakibatkan adanya yaitu telur-telur nyamuk. Ya, maka harus dikuras. Oke. Berikutnya, bagaimana caranya untuk menjaga kebersihan rumah? Menutup ember yang berisi air bersih. Ingat, nyamuk sangat senang di tempat-tempat air. Dia akan bertelur di situ. Jikalau airnya tidak ditutup, takutnya nyamuk akan bertelur sehingga ada jentik-jentik nyamuk dan juga dikhawatirkan ada nyamuk demam berdarah. Jadi harus ditutup. Oke, setiap air ditutup ya supaya menghindari jentik-jentik nyamuk yang semakin banyak. Oke, berikutnya dari bacaan tadi yaitu membersihkan langit-langit rumah.
Karena langit-langit rumah itu pun juga kotor. Biasanya banyak sarang-sarang laba-laba dan debu-debu yang menempel. Maka harus dibersihkan. Berikutnya yaitu rumah juga harus dilengkapi dengan ventilasi agar udara bebas keluar masuk. Ya. Berikutnya harus dilengkapi jendela agar sinar matahari masuk ke rumah. Nah, itu saja langkah-langkah untuk menjaga kebersihan rumah. Nah, sekarang kita masuk pelajaran olahraga, melatih keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk tetap mengendalikan berbagai macam gerak tubuh. Nah, itu keseimbangan. Jadi, perlu berlatih. Nah, keseimbangan terdiri dari dua, yaitu keseimbangan dinamis dan keseimbangan statis. Keseimbangan dinamis adalah kemampuan seseorang untuk menjaga keseimbangan ketika bergerak. Contoh, ada orang yang bisa berjalan di atas tali. Nah, ada orang yang bisa naik sepeda tanpa pegangan. Itu perlu keseimbangan. Keseimbangan statis adalah kemampuan seseorang menjaga keseimbangan dalam keadaan diam. Contoh, memperagakan gerak pesawat. Nah, itu adalah keseimbangan. Nah, kira-kira apa manfaat keseimbangan ini? Mari kita pelajari anak-anak. Manfaat keseimbangan adalah yang pertama, membantu meningkatkan prestasi, ya, sehingga kita akan fokus. Kedua, mencegah terjadinya cedera ketika berolahraga, ya. Berikutnya, manfaat keseimbangan adalah mempercepat proses penyembuhan bagi mereka yang tengah sakit. Ya. Berikutnya, memperbaiki keadaan keseimbangan tubuh. Nah, berikutnya memperbaiki kerja otak dan sistem vestibular darah, ya. Jadi peredaran darah akan semakin lancar karena berlatih. Terus membantu meningkatkan kekuatan otot. Nah, itulah jenis-jenis atau manfaat dari keseimbangan. Contoh di buku bosnya, contoh dan cara melakukan keseimbangan di situ. Pertama, duduk dengan lurus, lalu rentangkan kaki lurus ke depan. Baru kedua, duduk dan mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Nah, lalu sikap tidur atau terlentang, kedua kaki diangkat ke atas. Ini adalah contoh untuk berlatih keseimbangan. Ya, biasanya kalau seperti ini pegal, ya. Tapi kita harus belajar untuk berlatih menjaga keseimbangan. Oke, sekarang kita akan masuk ke tugas. Perhatikan ada di buku bosnya, ya. Amati gambar ini, lalu apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarganya? Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jawabannya di halaman yaitu 39, ya, dari pengamatan tadi. Terus
Tugas berikutnya membaca buku BOS halaman 37 PBTT dari halaman 15 sampai 17. Dan ada juga ulangan matematika 10 soal 1 sampai 10, 5 ABC dan 5 isian atau jawaban. Mister tunggu jawabannya sampai jam 8 malam. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan video ini supaya semakin berkembang dan juga semakin meningkat. Sekian dan terima kasih.